Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Haikal Taufani akan mempresentasikan hasil makalah saya, yang mana makalah ini bertujuan untuk wawancara BK di SDN 31 Pontianak. Adapun dosen pengampunnya yaitu Ibu Yunika Aprianingsih MPD, dan makalah ini disusun oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita ke rumusan masalahnya. Yang pertama, perlukah bimbingan konseling dalam satu sekolah? Dan permasalahan yang kedua, apakah masalah yang sering muncul di sekolah terkait BK? Adapun tujuannya, memahami pentingnya bimbingan konseling di dalam sebuah SD dan memahami masalah yang sering muncul di sekolah terkait BK. Di sini ada juga identitas guru yang saya wawancarai itu bernama Halimatus Sa'diyah SPD, yang mengajar di sekolah SDN 31 Pontianak di kelas 6. Alamat sekolahnya di Jalan Sepakat 2 Blok H, dan masa dia mengajar yaitu sudah 4 tahun. Kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, realisasi BK di SD. Di sini kita tahu bimbingan konseling itu merupakan instrumen penting dan memiliki peran dalam perkembangan yang optimal bagi siswa. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak guru BK yang bukan berasal dari lulusan BK, melainkan dari lulusan yang bukan lulusan BK. Hal ini dapat berdampak pada pelayanan BK, yang mana akan ada salah penanganan dalam menangani permasalahan siswa. Seperti sekolah yang saya wawancarai ini, di sekolah tersebut tidak ada guru khusus untuk menangani pelayanan BK. Kita lanjut. Bimbingan dan konseling sangat perlu dalam suatu sekolah, yang mana jika suatu sekolah terdapat BK, maka penanganan tentang masalah siswa dapat teratasi tanpa membuat siswa trauma dan tidak nyaman. Kita ketahui di sini, guru BK itu bukanlah polisi sekolah, melainkan sebagai pensupport penegakan tata tertib di sekolah. Dalam hal ini guru BK harus bersikap mengayomi secara mendalam untuk menciptakan keamanan bagi siswa yang konsultasi ke BK. Di sini ada pun sebuah teori konseling menurut Bolsher dalam Setzer dan Stone pada tahun 1969. Teori tersebut berbunyi, konseling merupakan suatu interaksi yang dilakukan antara konselor dengan individu, yang bertujuan agar klien dapat menyadari diri sendiri dan mampu memberikan reaksi terhadap pengaruh lingkungan yang diterimanya. Selanjutnya, konselor membantu klien menentukan beberapa makna pribadi bagi tingkah laku tersebut dan mengembangkan serta memperjelas tujuan, nilai untuk perilaku di waktu yang akan datang. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu upaya yang masalah BK dialami guru SDN 31 Pontianak. Di sekolah sering kali muncul permasalahan BK bagi siswa
bagi siswa, misalnya bergurau di dalam kelas, berkata kotor, berkelahi dengan teman. Dalam menangani hal ini, saya sebagai guru memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Ada beberapa cara yang saya lakukan, seperti memberi nasihat dan memberi jam waktu lebih untuk mengetahui sifat dan tingkah laku siswa yang bermasalah tersebut. Nah, saya juga sempat menanya, jika permasalahan ini tidak bisa ditangani sendiri, maka saya akan berkoordinasi dengan guru lain, misalnya wali kelas, untuk membantu mengontrol siswa. Pada kasus ini, saya biasanya menggunakan teori konseling behavioral. Nah, kita baca sekilas teori behavioral. Teori konseling behavioral berasal dari konsepsi yang dikembangkan oleh hasil-hasil penelitian psikologi eksperimental. Pendekatan behavioral juga merupakan salah satu pendekatan terapi tingkah laku. Teori ini memenuhi prinsip kesederhanaan, kepraktisan, kelogisan, mudah dipahami dan diterapkan, dapat didemonstrasikan, menempatkan penghargaan khusus pada anak, serta terdapat penekanan perhatian tentang perilaku yang positif. Nah, teori ini berbeda dengan teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa menekankan pada pentingnya perilaku klien dalam kaitan dengan pengalaman hidup di masa lampau, sedangkan teori behavioral adalah teori yang lebih menekankan kepada perilaku klien dan pada saat ini. Nah, kita lanjut analisis hasil wawancara. Program bimbingan dan konseling di sekolah dasar memang ada, namun khusus mata pelajaran bimbingan konseling belum ada. Untuk guru khusus yang menangani bimbingan dan konseling, tidak ada lebih ditangani oleh guru atau wali kelas masing-masing kelas. Buku panduan yang digunakan pun ada. Para guru kelas membuat program-program BK dan sekaligus pelaksanaannya. Nah, program bimbingan dan konseling di sekolah dasar dilakukan membimbing siswa melalui kemampuan dan pengalaman guru itu sendiri. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling kepada peserta didik diberikan atau dilakukan minimal setiap seminggu sekali, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu program BK tersebut terintegrasi pada mapel matematika dan ada juga mapel lainnya. Kebetulan saya mewawancari ibu itu mengajar mapel matematika. Pemberian materi atau bimbingan dan konseling dilakukan dengan cara memberi nasihat-nasihat dan arahan. Pemberian materi bimbingan dan konseling mulai dari masalah proses belajar mengajar, budi pekerti, kedisiplinan, kesehatan, kebersihan, dan tanggung jawab. Nah, itulah sekilas dari analisis hasil wawancara saya. Kita lanjut ke bab 3, yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya dari hasil makalah saya, yaitu bimbingan konseling sangat penting dalam suatu sekolah. Dengan adanya bimbingan konseling dapat menumbuhkan karakter siswa dengan baik, yang mana kita mengetahui sifat-sifat siswa yang berbeda-beda. Siswa yang sering membuat masalah kita bina agar lebih baik dan mengerti supaya tidak mengulangi hal-hal itu kembali. Kita sebagai guru harus mengayomi siswa yang mengalami permasalahan BK. Jangan langsung mengambil hukuman, apalagi menggunakan fisik. Nah, saran dari makalah saya yaitu kita sebagai guru BK harus bisa bagaimana cara kita dekat dengan siswa. Dengan adanya pendekatan kita terhadap siswa, maka
maka siswa akan mendengar dan menuruti apa yang akan kita sampaikan. Jika siswa tersebut mengalami permasalahan BK, jika masalahnya susah untuk diatasi, kita bisa bekerjasama dengan guru, kepala sekolah, keluarga siswa, dan wali kelas. Nah, adapun ini sekilas lampiran gurunya. Dan ini saya wawancarai bersama teman-teman saya. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.